Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat datang di Nice Talk bareng Nice to Meet You Studio. Kali ini kita ada, aku kenalin beberapa teman-teman yang bakal nemenin kita ngobrol kali ini. Pertama itu ada Kak Rilis Kelviana atau project leader Halo, kita di Nice to Meet You Studio gitu. Kak Rilis halo, mungkin halo. boleh mungkin agak sedikit menjelaskan nggak project leader atau project managers di Nice to Meet You Studio ngapain sih gitu? Sepatah dua patah kata. Masa nih jebakan-jebakan Batman kayak gini nggak dipersiapkan ya untuk kasih speech ini ya. Kalau project manager dulu deh ya. Project manager itu intinya kalau di Nice to Meet You memanage sebuah project. Jadi biasanya ada tim yang ngerjain satu project. Nah, project manager ini ngatur flow-nya, ngatur gimana bridging dari klien kita bisa kasih masukan ke desainer. Nah, kalau project leader itu membawahi project manager Gitu, gitu. bener banget. Jadi kenapa kita datangkan Karilis sebagai project leader di sini? Karena Karilis sudah menangani berbagai tipe project-project termasuk project branding, brand visual identity yang akan diomongkan hari ini. Kemudian berikutnya ada Nadia Komadin atau kita biasa manggilnya Konat sih panggilannya. Dia adalah senior graphic designer di Nice to Meet You Studio. Silakan Konat, gimana senior graphic designer dan graphic designer di Nice to Meet You Studio? Iya, jadi kalau misalkan senior graphic designer, ya kurang lebih sama lah sama graphic designer juga, sama-sama hands on, tapi mungkin apa ya, tanggung jawab juga ketika misalkan ada project baru atau kayak ya ada project baru yang masuk gitu. Kita biasanya para senior graphic designer yang bantu bikin visual utamanya dulu nih sebelum nantinya dilanjutin sama teman-teman graphic designer. Jadi ya kita semua ngerjain hands on graphic design sih. Itu ada teman-teman lain juga, ada motion designer juga, jadi bisa saling kolaborasi juga di sini. Gitu. Gitu. Oke, thank you Konat. Jadi di sini juga senior graphic designer karena udah experience pada tipe project yang lebih banyak gitu, gak cuma dari masalah kuantitas tapi juga tipe projectnya, makanya juga kita hadirkan Konat gitu. Nah, sebenarnya kalau di poster kalau kalian lihat juga senior graphic designer awalnya juga ada satu lagi yaitu Adimas Bayu, tapi Adimas lagi berhalangan malam ini karena sakit. Jadi cuman berdua nih narasumber kita, tapi di sini juga akan dibantu oleh akan dimoderatori nanya-nanya doang sih oleh aku panggilannya sebagai moderator intinya di sini. Kemudian satunya lagi aku juga kenalin Siti Aisyah atau kita manggilnya biasa Ica gitu, content writer di Nice to Meet You Studio dan juga handle marketing terutama event Nice Talk yang bakal bantu kita hari ini gitu. Oke, thank you banget untuk semua yang ada di sini. Hari ini kita, aduh judulnya apa nih? How to create an impactful brand visual identity gitu. Jadi hari ini nanti kita akan mengupas tuntas tentang flow, terus kemudian tentang seputar pembuatan brand visual identity gitu. Nah, sebelum kita masuk nanti ke diskusi tanya jawab yang bakal seru nantinya, kita coba untuk Konat silakan present. Iya, silakan. Baik, baik. Sebelumnya teman-teman aku minta maaf ya, aku izin off cam dulu, takut internetku tiba-tiba amsyong. Bentar ya. Oke. Udah muncul? Muncul. Aman. Oke. Jadi seperti yang udah dibilang sama KL tadi, topik kita malam ini adalah how to create an impactful brand visual identity. Nah, sebelumnya kita coba apa ya, kenalin basic-basicnya dulu lah seputar brand visual identity ini. Nah, sebelum menyelam lebih dalam, biar apa ya, lebih mudah dan lebih enak memahaminya, kita coba pakai ilustrasi lah buat intro dulu. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih ada beberapa laki-laki yang sebenarnya tuh dia sama.
karakter laki-laki yang sebenarnya dia tuh sama. Tapi ada satu karakter yang menonjol gitu. Kayak mata kita tuh langsung tertuju ke satu karakter itu gitu. Nah, dalam hal ini kita mau coba personifikasiin identity itu dengan sosok pria ini. Kita sebut aja siapa ya namanya kira-kira ya. Namanya Andre, Andre, oke. Oh iya, Bu. Siapa Kak? Enggak salah gue. Sebut saja namanya Bunga. Bunga. Oke, nah si Andre ini kayak ya itu tadi dia tuh di antara orang-orang ini kan paling menonjol gitu kan. Kayak kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa dia bisa terlihat lebih menonjol sehingga kita yang ngelihat tuh langsung tertuju ke arah sana. Begitu juga ketika gimana company atau sebuah brand itu bisa lebih menonjol dibandingkan brand lainnya atau kompetitor-kompetitornya gitu. Nah, selanjutnya kita coba kenalan dulu nih sama brand identity. Apa itu brand identity? Jadi brand identity ini merupakan keseluruhan elemen yang ada pada company, yang ada pada brand, dan itu menggambarkan si company tersebut. Jadi brand ini tuh atau company ini tuh pengen dilihat atau pengen dianggap seperti apa dari audiensnya gitu. Nah, ini yang disebut dengan brand identity. Jadi memang identitas dari brand tersebut, dari company tersebut gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan si Andre tadi, nah dia tuh kan kayak kenapa dia bisa kelihatan unik dan beda dari yang lain karena dia punya punya latar belakang sendiri nih karena brand identity ini nggak cuma dari segi visual tapi juga non visual pun juga masuk ke dalam brand identity. Jadi misal kayak brand voice, terus visi misi dari company atau brand, terus ada core value itu juga masuk ke brand identity gitu. Nah, jadi kenapa nih si Andre ini bisa kelihatan lebih menonjol dibandingkan karakter yang lain karena dia ada hal-hal yang pengen ditonjolkan itu tadi, kayak misalkan latar belakangnya, kenapa dia berpakaian kayak gini. Karena mungkin dia pengen orang-orang yang ngelihat dia tuh, oh Andre ini sporty banget ya anaknya gitu. Jadi makanya ketika orang ngelihat si Andre ini, dari pakaiannya pun udah kelihatan sporty banget. Nah karena si Andre ini pengen orang-orang yang ngelihat dia, atau ketika orang-orang mikirin dia itu, pengen diingat Andre yang sporty gitu. Nah makanya dia berpenampilan seperti itu. Dan gak cuma dari penampilan, tapi kayak mungkin dari cara dia ngomong, atau kayak dari cara dia bergaul, itu juga dilakukan oleh si Andre ini, karena dia beda dari yang lain, dia pengen orang-orang tuh langsung nyantol gitu ke dia, kayak bener-bener jadi top of mind orang-orang, kayak gitu. Nah, tadi kita sempat singgung juga kan, kayak brand identity ini sebenarnya secara keseluruhan dari identitas sebuah brand. Gak cuma visual, tapi juga non-visual gitu. Sehingga visual identity ini bisa kita bilang sebagai bagian dari brand identity. Gitu. Nah, sekarang apa itu visual identity? Jadi udah kebayang lah ya. Jadi brand identity dan visual identity ini hal yang berbeda tapi saling support, saling berkesinambungan. Gitu. Nah, kalau visual identity ini merupakan itu tadi salah satu elemen dari brand identity yang bentuknya itu bisa dilihat lewat mata. Jadi bentuknya itu secara visual sehingga audiens tuh bisa ngelihat identity sebuah brand dari visualnya itu benar-benar ya udah lewat mata, oh langsung ngeh brand ini gitu. Nah, visual identity ini juga sangat berpengaruh dalam memberikan keunikan atau yang bikin brand tersebut tuh beda dari yang lain. Kayak gitu. Makanya kayak tadi, kalau si Andre tadi, kan kenapa dia
bisa kelihatan beda, yang langsung kita tangkep adalah dari visualnya kan, kayak, ih penampilannya tuh beda banget dari yang lain gitu. Jadi, ya itu tadi kayak dia pakai pakaian yang, outfit yang menggambarkan, yang pengen dia, yang pengen dia harapkan orang-orang tuh pikirin tentang dia gitu. Jadi kayak dia pakai headband, terus dia pakai hoodie, terus pakai sneakers juga gitu. Nah itu, merupakan, visual identity nih yang bisa kita lihat lewat mata gitu, identitas brand yang bisa kita lihat lewat mata. Nah, sebenarnya kalau misalkan dalam desain ini visual identity itu ada apa aja, ada banyak sih, logo, terus color palette, lalu, typeface, terus kemudian, nantinya ada turunan-turunannya kayak misalkan untuk kebutuhan company kayak kolateral, buku-buku atau kalender dan, sampai ke kalau misalkan ada offline building-nya tuh, itu juga termasuk, visual identity gitu. Nah, jadi, brand identity dan visual identity ini bisa kita simpulkan sebagai hal berikut, kayak brand identity itu, hal yang mendeskripsikan brand atau company ini dari, yang dibentuk dari dalam gitu, dari dalam company gitu. Jadi kayak misalkan tadi ada, visi misi, terus ada core value, terus ada apa ya, ya dari, company profile itu kan yang bikin, dari orang-orang yang ada dalam, company tersebut gitu kan. Sementara visual identity ini yang bisa dilihat dari, masyarakat luas, dari audiens gitu. Dan itu dalam perancangan itu biasanya yaitu tadi mengaitkan, kerja kreatif untuk membentuk si visual identity. Jadi brand identity itu yang dibentuk dari dalam sehingga, sedangkan visual identity itu hal yang bisa dilihat, dari, masyarakat luas. Dan kedua hal ini, saling support sehingga menciptakan identitas yang unik dan, apa ya, memberikan sebuah perbedaan dan, apa ya, bikin si brand ini tuh lebih menonjol dibandingkan brand-brand lain atau, kompetitornya, kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih visual identity itu penting gitu? Yang pertama, visual identity ini apa ya, mampu memperlihatkan, mampu memberikan, menyalurkan, mmm, misi, visi, dan, value dari brand tersebut. Jadi kan, kalau dari visual, kayak audiens masyarakat umum tuh bisa langsung ngelihat, "Oh, brand ini tuh kayak gini." Kayak misalkan ngelihat brand ini, "Oh, ini brand, elektronik," gitu, atau, "Ini brand otomotif," gitu. Jadi orang langsung ngeh gitu, langsung 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 paham, langsung sadar, oh, dari segi visual, kalau misalkan dilihat logonya atau dilihat dari warnanya, brand ini tuh kayaknya, brand makanan deh atau brand elektronik deh. Jadi langsung langsung, paham gitu, langsung sampai ke audiens, gitu. Kan nggak mungkin kayak tiap audiens mesti mempelajari visi misi atau kayak value sebuah brand atau company gitu kan. Jadi lewat visual itu bisa disampaikan dengan cepat karena ya itu tadi kalau misalkan kita ngelihat sesuatu kan yang kita tangkap duluan tuh secara visual gitu kan. Itu yang paling cepat ditangkap sama otak gitu. Nah, kemudian visual itu juga apa ya, mampu, memberikan kayak, sebuah sebuah jadi gini, kayak kayak kalau misalkan, audiens ngelihat, sebuah logo gitu misal, kayak dia tuh langsung, naruh naruh simpati maksudnya menaruh perhatian lebih ke brand tersebut gitu. Jadi kayak misalkan dia ngelihat sebuah logo dari brand tertentu, kayak si audiens tuh langsung langsung bisa bisa melebarkan pemikirannya terhadap brand tersebut. Jadi makanya satu logo tuh harus bisa mendeskripsikan, secara keseluruhan kan. Dari situ, orang-orang yang ngelihat pun bisa langsung apa ya, bisa langsung mengartikan dan memahaminya lewat psikologi juga, entah psikologi dari bentuknya ataupun dari warnanya, gitu. Kemudian dari visual identity juga, itu bisa, apa ya, mengikuti perkembangan zaman juga gitu, dengan audiens. Jadi,
lewat visual bisa apa ya, nggak terlekang oleh waktu lah gitu. Secara kalau dari logo misalkan logo gitu ya, atau dari warna itu tuh bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau keadaan sekitar dari audiensnya. Karena secara visual bisa menyesuaikan gitu. Terus yang gak kalah penting adalah membangun loyalitas dari audiensnya. Jadi dari visual identity itu bisa apa ya, memberikan apa ya, kayak kesetiaan terhadap audiensnya, terhadap customer-nya, sehingga customer-nya tuh bisa inget terus sama brand tersebut, atau kayak bisa konsumsi atau beli terus brand tersebut gitu. Atau misalkan nih kayak kalau misalkan mau beli elektronik gitu, yang langsung kepikiran tuh brand ini gitu. Karena dari brand identity, dari visual identity-nya tuh udah menjadi top of mind mereka gitu. Ketika ngomongin elektronik, dia langsung kepikiran brand ini gitu. Kalau misalkan ngomongin apa ya, kayak perabotan rumah gitu, oh langsung keingetnya brand ini gitu, karena udah menjadi top of mind dari audiensnya gitu. Dan ya kurang lebih itu sih, kayak visual identity tuh mempengaruhi sampai sejauh itu gitu. Nah, visual identity yang bagus tuh harus kayak gimana sih? Nah, ini ada 3 poin utama sih. Mungkin ada poin-poin lainnya, tapi ini 3 poin utama yang bisa bikin visual identity itu oke, adalah yang pertama itu konsistensi. Jadi dari segi visual, kayak udah pasti biar itu nempel di pikiran orang harus konsisten. Ya, dari segi visual harus konsisten. Makanya kenapa kalau misalkan kita bikin visual identity tuh setelah bikin logo ada mesti nentuin color palette-nya, terus nentuin typeface-nya, itu untuk menciptakan konsistensi. Jadi nggak harus ngelihat dari logonya, orang tuh langsung ngeh, kayak misalkan kombinasi warna ini. Terus orang langsung mikir, oh ini brand ini nih. Gitu. Kayak apa namanya, langsung tertanam di benak gitu. Oh ini brand ini gitu. Jadi konsistensi itu penting biar brand atau company tersebut tuh ya benar-benar memorable dan nempel gitu di pikiran orang-orang. Kemudian selain konsisten adalah unique visual identity yang unik itu dan iconic ya. Dia bisa bikin yaitu tadi bikin engage dan orang-orang tuh langsung kayak oh apa nih brand ini gitu. Karena dari segi visual tuh unik dan beda dari yang lain. Karena itu tadi di awal kenapa kita bikin visual identity adalah bikin si brand ini menjadi beda dari apa namanya, kompetitornya, lebih menonjol dari para kompetitornya. Salah satunya adalah dengan bikin visual yang unik itu. Sehingga kayak di antara kompetitor atau kayak brand-brand yang sejenis, si brand ini tuh lebih paling kelihatan, orang-orang tuh langsung ngelihatnya tuh ke brand itu gitu. Nah, selain itu di samping harus konsisten dan juga unik, kita juga harus perhatiin bahwa visual identity itu terutama untuk di logonya itu nggak boleh jadi bikin ambigu. Jadi karena balik lagi kita kan bikin visual identity ini untuk nggak cuma dilihat oleh orang-orang yang merancang kan. Mungkin kalau orang-orang yang merancang kayak udah paham, oh ini tuh maksudnya ini tuh maksudnya ini gitu. Tapi kan kalau misalkan kita lempar ke audiens, kita lempar ke masyarakat umum, itu kan ya pikirannya jadi pikiran awam gitu kan. Gimana orang audiens tuh bisa ngelihat logo itu tuh langsung exact ke apa yang ingin disampaikan gitu. Jangan sampai terlalu luas atau malah lebih bahayanya lagi sampai mengarah ke mengartikan ke hal yang lain gitu. Jadi unik boleh tapi harus tetap apa ya, mencerminkan dari identitas yang ingin disampaikan gitu. Nah, gimana sih caranya bikin brand visual identity yang baik gitu? Mungkin ada berbagai macam cara,
Tapi ini ya basicnya lah yang sekiranya oke dan bisa memberikan brand visual identity yang impactful gitu. Yang pertama itu kenali dulu audiensnya. Makanya kalau dalam tahap dalam tahap bikin visual identity ini kita harus tahu target dari brand ini tuh untuk audiens yang seperti apa. Apakah dia perempuan atau laki-laki atau keduanya, terus dari range usianya juga, apakah anak-anak atau remaja atau orang dewasa, kemudian bahkan sampai ke demografi dan juga geografinya, karena itu akan mempengaruhi juga kayak orang-orang yang tinggal di daerah sini tuh oke dengan budaya yang seperti ini, tapi nggak bisa diterapkan ke orang-orang yang tinggal di sini karena perbedaan yaitu tadi perbedaan budaya gitu kan. Jadi harus benar-benar kenali sampai sedetail itu supaya brand visualnya ini tuh bisa tersampaikan dengan baik dengan target audiens yang tepat gitu. Kemudian sesuaikan juga dengan brand purpose ya yang di awal, karena yaitu tadi sebelum kita membikin visual, turun ke visual identity-nya, kita juga harus pelajari dulu nih brand ini tuh seperti apa. Dia visi misinya tuh apa, goals-nya itu apa, dan latar belakangnya, terus core value-nya, segala macamnya tuh harus dipelajari dulu dan dipahami. Karena kalau misalkan cuma di satu sisi doang, atau kayak misalkan berat sebelah, kayak terlalu memberatkan ke audiens atau terlalu memberatkan ke brand doang gitu misal, itu nggak akan works gitu, nggak akan sampai. Jadi akan lebih baik jika kita benar-benar mempelajari juga nih dari latar belakang si brand ini gitu. Apa sih yang pengen dia capai ke depannya, dan hal-hal lainnya gitu tentang brand ini. Sehingga benar-benar tersampaikan juga ke audiens. Kemudian dalam perancangan ini kita juga bisa menyampaikannya melalui storytelling gitu, storytelling untuk membangkitkan emosi dari audiensnya gitu. Makanya kayak kalau misalkan sebuah logo tuh kan ada filosofinya gitu. Kayak kenapa sih bentuknya kayak gini? Kenapa sih ada panah? Kenapa dia bentuknya ke atas, dan kenapa pakai warna ini? Ini kan benar-benar ada berbagai macam filosofinya gitu. Nah, dari situ akan ketika sampai ke audiens itu akan selain secara psikologi audiens pun bisa jadi relate langsung ke brand tersebut. Selain itu juga yaitu tadi bisa bikin si brand itu jadi top of mind gitu kan. Karena secara emosi, maksudnya nggak secara visual juga, tapi kayak secara emosi pun bisa audiens tuh bisa relate gitu sama brandnya gitu. Nah, yang terakhir, setelah semuanya kekumpul, barulah bisa ditranslate ke dalam bentuk visual. Mulai dari logo, itu tadi, terus kayak dari warnanya, terus bentuk tulisannya seperti apa, dan berbagai macam hal itu ditumpahkan di tahap ini. Gimana bikin visual yang benar-benar bisa memorable dan benar-benar nempel gitu di pikiran orang-orang. Kayak gitu. Itu kurang lebih tahapan untuk bikin brand visual identity yang bisa nyantol lah ya, seenggaknya di audiens atau di masyarakat luas. Nah, dalam perancangan visual identity, sebenarnya ada berbagai macam hal yang mesti kita lakuin, cuma balik lagi ini kayak ya yang seenggaknya yang disarankan adalah karena pastinya ada poin-poinnya ada banyak banget dan luas banget gitu. Tapi basicnya kurang lebih ada yang pertama itu yang udah pasti kita harus fokus ke core value dari brand yang mau kita bikin nih visual identity-nya. Karena balik lagi ya, kita mau bikin si brand ini tuh dikenal sama masyarakat luas. Jadi dan di brand itu tuh punya goal atau punya latar belakang visi misi sendiri. Jadi jangan sampai visualnya ini malah lari
dari latar belakang pada brand tersebut gitu. Jadi tetap utamain dan fokus kepada core value dari brand tersebut. Terus yang kedua, harus otentik dan juga konsisten. Karena itu tadi visual identity ini kan pengen bikin sebuah brand atau company itu menonjol dibandingkan kompetitor atau brand lain gitu. Jadi makanya visual yang otentik dan juga konsisten itu sangat diperlukan. Kemudian setiap brand atau setiap company itu pasti punya unique selling point masing-masing. Apa sih hal yang mereka pengen tonjolin? Kayak hal-hal yang mereka pengen jual ke masyarakat. Apa yang kayak hal-hal yang membedakan nih, hal-hal yang membedakan brand ini sama kompetitor yang lain. Kayak misalkan elektronik, ada beberapa brand elektronik yang mereka sama-sama jual smartphone, sama-sama jual laptop gitu. Tapi apa sih yang hal unik apa sih yang mereka jual selain itu gitu? Entah mungkin dari segi kualitasnya atau ya latar belakang lainnya itu yang bisa dijadikan sebagai unique selling point dan bisa diteruskan ke dalam visual identity nantinya. Nah, itu nantinya akan bisa menghasilkan visual identity yang itu tadi yang unik dan memorable, iconic dan bisa jadi top of mind untuk audiens. Gitu kurang lebih. Nah, untuk don'ts-nya kalau ini sebenarnya kayak nggak bisa dirinciin kayak yang do's tadi sih, kayak karena setiap company, setiap brand itu pasti punya latar belakang yang beda-beda kan, dan kita sebagai ya pekerja kreatif gitu yang bantu merancang visual identity-nya juga harus menyesuaikan dengan company atau brand tersebut gitu. Jadi balik lagi karena ini bersangkutan dengan brand, bersangkutan dengan company dan harus menyesuaikan dengan company tersebut dan ya berbagai hal bisa aja dilakuin gitu. Jadi ya kalau misalkan don'ts-nya itu bisa dibilang ya nggak ada sih, yang penting tetap gunakan etika dalam mendesain yang basic-basicnya pasti udah kita tahu dan ya sesuaikan dengan brand atau company yang mau kita rancang visual identity-nya. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Konat. Thank you banget untuk penjelasannya. Jadi kira-kira tadi yang disampaikan oleh Konat adalah mulai dari pengenalan basicnya gitu, apa itu visual identity dan brand identity, kemudian mengerucut kepada general things, gimana cara membuat visual identity gitu kan, secara gambaran besar. Nah, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu yaitu diskusi dan Q&A. Terima kasih sudah bertanya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat moderator harus berpikir. Nanti kita akan ada 3 sesi pertanyaan. Sesi pertama adalah general information tentang bagaimana ideation dan proses pembuatan visual identity. Kemudian sesi pertanyaan kedua adalah yang berhubungan dengan klien gitu. Kemudian yang ketiga, sesi pertanyaan ketiga adalah hal-hal spesifik dan tricky. Dan ini yang paling seru nantinya gitu. Kalau nanti seru, kita mungkin bisa 1,5 jam totalnya. Tapi kalau ternyata nggak seru, ya 30 menit cukup lah ya untuk Q&A. Dan di sini juga ada Rilis Kalviana, Karilis, dan Konat yang akan menjawab pertanyaan. Terutama di sini ada Karilis yang biasanya jawabannya itu tuh benar-benar adalah jawaban yang biasa dia siapkan untuk klien guys gitu. Jadi jadi pasti cukup kadang-kadang mencengangkan. Oke, pertanyaan yang mudah dulu. Kak, ini juga banyak ditanyakan ya, nggak cuma di Q&A tapi juga di forum gitu. Bikin sebuah visual identity, sebenarnya ideation awalnya tuh gimana sih gitu? Gimana cara brainstorming-nya di tim itu, gimana cara brainstorming-nya, dan kira-kira gitu, gimana akhirnya bisa nemuin bahwa konsepnya tuh begini nih yang cocok buat brand ini, gitu. Silahkan. Ngasih pressure nih. Boleh. Gue langsung ngeliat ke Nadia. Siapa dulu Nadia kan? Sesuai dengan perjanjian kontrak kita tadi, Nadia dulu jawab, baru nanti gue sempurnakan. Oke, boleh, silakan Konat.
Kalau gitu, apa ya, kayak yang karena kan emang kalau misalkan, apa ya, kalau prosesnya, kalau kita tarik dari prosesnya itu proses perancangannya kan memang kita harus tahu audiens dan tahu, apa namanya, mengenal brand-nya itu kan. Dan dari situ kita combine nih, apa, hal-hal yang bisa, bikin si audiens dan si brand ini nyambung gitu, entah secara visual ataupun secara emotion juga gitu. Nah dari situ biasanya, ya biasanya akan timbul, ide-ide yang umum dulu biasanya, ide-ide yang umum kayak, "Ah, udah pasti kayak gini pasti kayak gini." Nah, ketika semuanya ide-ide yang umum itu udah muncul, biasanya tuh konsep-konsep yang, mmm, apa, yang lebih ke-upgrade tuh akan bisa kegali lagi ketika semuanya tuh udah dikeluarin gitu. Kayak, oh yang, apa ya, kayak kayak ada eliminasi lah, kayak, oh hal-hal, poin-poin yang kayak gini mah udah ada nih di kompetitor, kayak hal yang kayak gini mah udah biasa gitu. Nah, ketika kita mencoba lari dari hal-hal yang basic itu, yang general itu, bisa, apa ya, mancing buat bikin konsep yang lebih beda dibandingin sama kompetitor-kompetitornya itu, gitu. Oke, Oke. ku ini ya. Ya, lanjutkan Kalau aja, misalnya Kak. proses tadi itu kan proses, membuat visual identity gitu kan ya. Oke, ini kita sebenarnya bongkar jeroan nice to meet you nih. Kalau dari kacamata itu tadi kan jawaban dari kacamata desainer, kalau gue dari kacamata, project manager ya. Jadi kalau di Nice to Meet You itu kita ada SOP-nya. Jadi sebenarnya udah di-breakdown tuh step by step-nya supaya tidak menyulitkan pas, pembuatan visual identity itu berlangsung gitu. Jadi dimulai dari pertama PM-nya dulu nih yang maju, approach kliennya, project manager-nya, kenalin dulu kliennya, mereka itu sebenarnya apa, kelebihannya apa, mau kayak gimana. Terus dari itu biasanya kita riset, kita pelajarin, terus itu kita seringan sih kasih masukan ke mereka yang kayak, harusnya kayaknya lo, identitas yang ditonjolin itu adalah ini gitu, baiknya karena kompetitor lo belum ada nih yang kayak gitu, kita kasih masukan. Kalau mereka oke, kita maju tuh dengan kata-kata, itu masih berupa verbal kan ya, belum ada visualnya nih, logonya masih di awang-awang. Nah dari misalnya, oh pengen kelihatan si, perusahaan A ini pengen terlihat profesional, tapi nggak mau terlalu, mmm, kayak kelihatan perusahaan startup misalnya, pengen yang udah terlihat udah long lasting 70 tahun berjalan. Itu kan beda ya yang harus dibuat secara visual. Nah itu tim desain tuh yang godok, mengkomunikasikan dari bahasa verbal menjadi visual. Sketsa 1000 bentuk, lebay, 1000-nya lebay ya. Tapi sketsa banyak lah ya, kalau teman-teman kan pasti, teman-teman desainer gitu kan, sketsa yang banyak mana yang secara bentuk yang paling merepresentasikan image tadi yang mau dibangun. Nah, dari itu kita, ini lagi ke klien, kayak gini nih, kenapa bentuknya kayak gini, itu harus ada reasoning-nya kan semuanya. Terus kayak habis itu, misalnya kayak logonya harus warna apa, ya tergantung riset kita tadi. Misalnya, logonya dia harus terlihat kalau dari psikologi warna kan paling dekat sama kata profesional itu biru ya. Nah, misalnya kita pakaiin warna biru karena, langsung muncul image profesional gitu, ada reasoning-nya. Jadi kayak, mmm, namanya bentuk itu bisa banget subjektif soalnya, selera klien itu kan ada ya. Nah, supaya si tim desain ini nggak kesana kemari ngikutin selera klien, kita kasih ajukan mereka yang, "Lo mau profesional terlihatnya ya kayak gini," kayak gitu. Ajaknya seperti ini kita arahkan gitu. "Ya lo pakai warna biru, jangan pakai warna merah, kenapa?" Gitu. "Karena lo perusahaan servis, merah tuh agak terlalu berani," gitu. Misalnya harus lebih friendly, apa segala macam tuh kan ada reasoning-nya semuanya. Gitu sih, kurang lebih ya prosesnya. Dari situ disempurnakan lagi jadi bentuk, logo. Terus Betul kemudian betul. disempurnakan kan kalau visual identity nggak stop di logo kan, jadi ada, eee, key visual lah, nanti ada implementasinya misalnya ke kartu nama seperti apa gitu. Nah itu nanti dijembrengin lagi satu-satu, bikin logo guys, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ah, Cukup jelas nggak ya?
Belum sih Kak, tapi kita bakal mengupas lebih dalam tadi tentang terkait prosesnya tadi gitu. Nih sekarang Oke. pertanyaan lebih spesifik. Di awal kita pasti melakukan riset gitu kan. Tadi Mhm. Kak Rilis bilang, Konat juga udah cerita tentang riset. Nah, ada nih pertanyaan dari teman-teman. Ini salah satu yang mewakili pertanyaan dari Rakuta gitu. Ketika melakukan riset gitu, apakah tim pernah bisa sampai bikin mempelajari disiplin ilmu yang totally berbeda gitu. Misalnya belajar geografi, baca jurnal dan lain-lain gitu. Nah, mungkin apakah teman-teman di sini gimana nih dari Karilis sama Konat dalam hal riset gitu untuk logo, untuk visual identity. Kita coba dari Karilis dulu deh. Oke. Risetnya panjang kali lebar sih, tergantung kliennya kan. Kalau misalnya kita kan nggak bisa ya taunya misalnya tentang food industry gitu, taunya tentang makanan. Menerima kliennya itu doang gitu kan. Pasti satu-satu tiba-tiba dapat klien baja kan, kayak mau nggak mau, mamam deh tuh belajar tentang itu gitu. Ya itu risetnya. Mulai riset tentang si klien itu sendiri, riset tentang kompetitor mereka, industri yang ada di Indonesia kayak gimana, kalau mereka mau go internasional, yang di luar itu kayak gimana, risetnya tuh kayak gitu. Jadi nggak terbatas bidang tertentu atau media apapun. Jadi kayak bisa nanya, bisa apapun lah kan medianya. Oke, nah kalau dari Konat sendiri secara teknis gitu riset apa yang dilakukan oleh GD biasanya? Iya betul sih, kayak kita kan nggak tahu company apa ke depannya yang mau kita rancang nih visual identity-nya. Jadi benar-benar ya itu tadi mesti benar-benar gali info sebanyak mungkin, seluas mungkin gitu. Kadang juga ada company yang dia apa ya, udah datang nih sama profile yang lengkap, visi misi, core value tuh udah jelas gitu, udah lengkap. Tapi ada juga kadang company yang oh ya udah dia cuma di bidang ini, terus udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Kan di situ kita benar-benar mesti gali lagi kan, gali-gali terus gitu. Kayak apa yang walaupun belum ada visi misi, belum ada latar belakang yang lengkap, tapi kita seenggaknya tuh cari informasi terkait soal company tersebut gitu. Jadi iya, itu tadi sih bener yang kata Karilis juga bilang apa namanya beneran mesti apa ya nggak terbatas pada media atau informasi apapun gitu bener-bener seluas itu karena balik lagi kita bikin visual identity kan pengen bikin si brand ini unik, bikin apa ya beda dan menonjol dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Terus kita juga mesti pelajarin kompetitornya juga. Kira-kira kompetitor apa namanya brand atau company ini tuh yang sejenis sama si company yang mau kita rancang tuh kayak gimana sih? Jadi kita belajar juga sih company kompetitornya itu dan segala macamnya. Jadi apa ya biar bikin nonjolin visual yang unik itu buat si brand itu sih. Jadi dalam proses perancangan nggak kebatas buat menyentuh media atau bidang apapun sih. Jadi bisa aja tiba-tiba belajar hal yang belum pernah kita pelajarin atau belum pernah kita dengar gitu akan bisa kejadian juga. Kayak misalkan kita nggak tahu soal Bitcoin gitu, tiba-tiba bikin apa namanya visual identity buat Bitcoin kan kita nggak bisa kayak langsung eksekusi dan segala macam kan kita harus pelajarin dulu Bitcoin itu kayak gimana sih dan segala macamnya. Ya. Iya, betul. Dan itu sih tentang industri aku mau nambahin. Pernah juga ada pengalaman kita belajar tentang Feng Shui, di mana itu bukan perusahaan interior yang kita bikinin visual identity-nya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh tinggal di Asia masih ada yang percaya itu gitu kan, apalagi kalau perusahaan yang udah dirintis sekian lama tiba-tiba berkembang gitu kan dengan logo yang lama. Nah itu biasanya susah melepas dari branding yang lama, apakah masih cuan, apakah hoki apa enggak yang kayak gitu. Itu pasti ada ketemu aja klien yang kalau gua ganti logo hokinya masih ada nggak ya yang kayak gitu. Nah itu akhirnya ya kita belajar tentang Feng Shui karena kebetulan kliennya itu juga percaya dengan Feng Shui gitu. Jadi kita menghormati dia, ada pertimbangan-pertimbangan pakem yang nggak bisa kita langgar. Jadi gimana dari masukan kita, dari
pengajuan kita tentang desain yang diolah sedemikian rupa itu juga tetap masuk sama pakem privacy tersebut. Jadi kita belajarnya nggak cuma si industrinya doang sih. Gitu. Menarik banget sih ya, emang kalau masalah riset, jadi kalau ditanya sedalam apa bisa sampai dalam banget, karena dan apakah itu keluar dari disiplin ilmu, tadi Karilis udah cerita, itu bisa sampai pelajarin Feng Shui gitu, bahkan kalau di Nice to Meet You ada yang sampai belajar aksara dan lain-lain. Nah tapi ingat lagi ya guys, timeline. Jadi kalau memang udah dapet yang oke tanpa harus dalam banget gitu dan semua tim oke, itu juga udah oke banget gitu sih. Nah, nextnya di dalam suatu proses Kak, kita biasanya itu tuh ketika mendapatkan suatu ide gitu kan, terus habis itu bikin beberapa alternatif gitu. Nah, terus pilih salah satu gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih checklist? Mungkin 2 hal aja deh gitu. 2 hal yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan sampai suka terlewat tapi harus kita ingat gitu. Kita mulai dari Karilis. Kalau gue sebagai PM, kalau misalnya desainer udah muncul bentukan logo gitu misalnya ya, visual identity paling basic logo ya, itu yang gue cek adalah keterbacaan. Jangan sampai brandnya dibaca sama si A ini, dibaca sama si B ini gitu kan. Nah, lalu gimana mau memorable, belang-belang bacanya beda-beda gitu. Jadi yang dicek itu keterbacaan. Jadi kalau kita tuh sering juga ngelempar ke khalayak ramai gitu ya, ke teman-teman terdekat, ke tim-tim lain, ini bacanya apa gitu. Kalau mereka udah bacanya sama semua, brandnya, namanya bener, oh berarti keterbacaannya oke. Itu satu. Yang kedua itu adalah, kalau dari aku, keterbacaan sama itu, karena kita udah riset, udah tahu si company itu harus memvisualisasikan identitas yang seperti apa, apakah itu presentable apa enggak gitu. Kayak misalnya brand baju anak-anak gitu ya, kan harusnya cute-cute. Nah, tapi kalau misalnya pakai sesuatu yang lancip-lancip, gotik-gotik, nah itu kan udah kayak ada yang salah nih, sketsanya terlalu liar gitu. Nah, itu sih yang aku cek-cekin, apakah udah cukup sesuai belum sama hasil riset kemarin gitu, sama keterbacaan, 2 hal itu. Oke, thank you. Konet ada tambahan atau sama? Setuju sama Karilis, tapi mau nambahin juga. Kalau misalkan buat logo, kayak maksudnya identitas visual tuh dari sebuah brand tuh kan kayak kita pengen nunjukin brand ini tuh ya udah lewat visual ini dan nggak perlu dilihat dengan susah kan. Jadi kalau bisa dibilang melewat visual yang simple udah bisa langsung kena gitu. Nah, biasanya kalau bikin identitas visual terutama logo lebih ke ininya juga sih bentuk kompleksiti bentuknya. Jadi kadang kan ada kalau kita lihat kayak brand-brand tuh yang mungkin masih ada ya kayak yang logonya tuh kayak sulit banget gitu dilihat kayak bener-bener banyak garisnya, banyak bentuknya, kayak bener-bener kompleks banget gitu. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya ya bisa disesuaikan juga sih sama company, tapi better jika bentuknya itu lebih simple, kayak nggak terlalu kompleks, karena yaitu tadi logo ini kan nantinya akan diturunkan ke media-media lain gitu. Jadi akan lebih enak, akan lebih oke ketika bentuknya itu lebih apa ya, simple sih, nggak terlalu kompleks gitu secara bentuk. Dan audiens yang lihat pun langsung ngeh, oh itu bentuknya itu bentuknya itu gitu. Gitu sih. Terus apa? Ya, terus? Satu lagi. Sama ini sih biasanya kayak kalau misalkan kita bikin alternatif logo tuh kan kayak ya udah kita bikin sebanyak-banyaknya gitu kan. Dan balik lagi logonya ini nantinya nggak cuma oke menurut kita sebagai desainer, tapi oke juga dengan klien, dengan si brandnya ini. Jadi biasanya tuh dalam nyiapin alternatif kita coba siapin yang emang sekiranya apa ya, exact yang mereka, yang company pengen, yang company benar-benar mau dari logonya, tapi kita juga propose apa ya, alternatif yang menurut kita tuh bisa works nih kalau misalkan dijajarkan dengan logo-logo yang udah ada, dia bisa lebih menonjol gitu. Gitu sih. Oke, thank you Konet sama Karilis tentang meng-highlight apa yang harus kita perhatikan gitu ketika memilih alternatif logo gitu.
Oke, terus atau visual identity. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir di sesi general ini mungkin untuk Karilis kali ya. Produk sama brand identity itu kan selaras gitu. Nah, ada nggak sih atau mungkin nggak sih gitu, kita tuh harus bikin brand identity yang wow banget, tapi padahal produknya nggak sebagus itu. Nggak bagus, nggak solve problem klien, nggak bagus-bagus amat maksudnya. Bahkan ada yang kadang-kadang nggak ada unique selling point-nya. Sama aja sama yang lain kagak ketemu nih. Nah, ini kan challenge banget. Nah, Karilis sebagai project manager, apa solusinya nih buat kita? Kalau dari kacamata klien kan ya, untuk apa sih, keberhasilan mereka gitu kan kalau penjualannya oke kan, gitu. Nah, kalau misalnya penjualan oke, itu biasanya tim mereka tuh banyak tuh. Ada markom, ada orang marketing, ada yang ada dari desain gitu, terus dia tuh ada tim produksi, mereka produknya kayak gimana gitu. Nah, keberhasilan itu gagal enggaknya produk itu tuh sebentar ya, ada iklan, bentar. Oke, ada iklan dulu dari Karilis. Mohon maaf. Nah itu tuh kan kayak keberhasilan suatu produk itu terjual laris manis Tanjung Jumol itu kan tergantung dari itu kan. Kalau misalnya kita udah bikin visualnya oke, produknya nggak oke, itu kan salah satu ada yang misluk gitu kan. Yang kita bisa bantu dari visual itu. Bisa aja produknya laku keras karena si brandingnya ini berhasil, walaupun produknya nggak bagus-bagus banget atau biasa aja. Salah satu contoh mungkin ya, tanpa menyebut merek ya, gue takut diciduk, tapi ini berdasarkan pengetahuan gue doang ya. Ada salah satu brand fashion yang kaosnya kayaknya yang terkenal cuma satu bentuk, tapi laku keras, terus anak muda ataupun orang kreatif tuh ngerasa bangga pakai itu. Nah, itu kan kayak hanya satu t-shirt, tapi dijualnya bisa mahal. Kekuatan siapakah itu? Itu kekuatan brand identity, visual identity di belakangnya, dan marketing gitu. Itu kalau dari aku ya, coba netizen kalau gue salah itu jangan di ini ya. Kalau misalnya gitu. Kalau misalnya ada klien nih Kak, gitu kan datang dia baru aja mau bikin brand gitu. Cuman memang kan dari sisi produk dan lain-lain nggak yang sampai bagus-bagus banget gitu. Nah, apa yang harus kita ada trik-trik nggak yang bisa kita gali dari klien gitu sehingga kita akhirnya menemukan unique selling point atau yang bisa kita highlight gitu? Hampir kayaknya 70% klien yang pernah gue temuin itu mau mereka itu perusahaan sama perusahaan baru, mereka itu pasti udah punya irisan dengan kompetitornya, unique selling point-nya, gitu. Jadi mau mereka plagiat-plagiatnya, mereka pasti ada twist sedikit pembedanya. Nah, itu yang kita peel, yang bisa kita kemas, bedanya itu apa dan bisa di storytelling-nya dikencengin, gitu. Nah, Jarang banget yang benar-benar plek ketiplek plagiat gitu tuh, itu kayaknya gue belum pernah ketemu tuh. Pasti ada antara target marketnya dia mau turunin, mau dinaikin, pasti ada kalau cuman harga doang pun pasti ada gitu. Nah, itu penting sih, makanya komunikasi dengan klien itu harus on point banget ya gitu. Penting banget, karena nggak cuman masalah di desainnya doang. Nah, next-nya ini adalah pertanyaan tentang klien, dan ini nggak cuman satu yang nanya. Gimana caranya untuk membujuk klien, Kak? Bukan membujuk ya, untuk present logo visual identity kita, kemudian juga meyakinkan mereka bahwa ini adalah pilihan-pilihan yang tepat gitu. Dari mungkin Karilis. Cara melakukannya pertama kedengaran nggak ya gue? Kedengaran Kak? Kedengaran. Oke, cara meyakinkan klien yang pertama itu tuh paling awal banget kalau misalnya mereka itu rebranding ya, rebranding. Beneran mau rebranding apa enggak? Itu dulu kan pertanyaannya. Diyakinkan kenapa dia butuh rebranding, kenapa dia butuh logo. Orangnya udah yakin apa memang masih harus diyakinkan gitu. Kayak tadi sebenarnya di presentasi Konat udah bilang kan loyalitas. Nah, itu sering gue iniin sih. Kayak gue bilang ke klien kayak alam bawah sadar orang beli produk lo itu 90%-nya itu
alasan orang membeli produk lo itu 90% itu berdasarkan alam bawah sadar. Kayak kenapa lo pilih, mie instan yang udah ternama dengan kata, eee, nasionalisnya dibanding dia ngeluarin rasa baru dibandingkan sama misalnya produk kompetitor yang, bentuknya jin gitu mie instannya gitu. Walaupun rasanya dari dulu udah jelas gitu. Kenapa? Karena lo yakin itu enak. Kenapa lo bisa yakin karena itu enak? Itulah kekuatan si brand identity dan visual identity menurut gua. Udah di alam bawah sadar lo udah masuk kalau apapun yang dikeluarkan sama brand itu pasti enak, yang kayak gitu. Nah itu, salah satu yang gue yakinin ke klien, manfaat dia rebranding, manfaat dia, ganti logo gitu. Terus abis itu ya kita bicara bahasanya mereka ya, pelajarin ya tadi, pelajarin kepribadian si klien, pelajarin kepribadian si perusahaannya. Dia mau dibuat kayak gimana. Ya itu sih cara meyakinkannya karena menurut gua kalau semua ada alasannya, semua ada risetnya dan ada reasoning-nya, itu lebih mudah diyakinkan daripada kayak, kecap gitu. Oke, thank you dari Hmm. sisi project manager mungkin jadinya benar-benar gali klien, kita tahu apa yang dia butuhkan gitu dari sisi mereka, dari sisi bisnis mereka. Tadi ada yang nanya, kalau misalnya dari sisi prinsip desain gimana gitu. Nah, mungkin silakan Coconut. Mhm. Iya, tadi yang ya setuju sih sama yang Karilis bilang. Kalau misalkan dari, desainnya itu balik lagi sih kayak kita sebagai desainer, maksudnya ya klien kita, apa ya, bikin, visual ini nih buat klien gitu. Klien yang lebih tahu, apa namanya, tentang brand dia kayak gimana dan apa namanya, apa yang pengen dia angkat gitu. Dia yang lebih tahu, tapi di satu sisi kita ya sebagai desainer kenapa mereka minta bantuan ke kita, karena kita sebagai pekerja kreatif bisa dan mampu mentranslatekan apa yang, klien pengen ini, ke dalam visual gitu. Nah, biasanya itu, mmm, dari situ kayak kita nggak cuma sebagai eksekutor, tapi apa ya, semi konsultan juga gitu loh. Kayak kita, bisa, apa namanya, jelasin juga gitu ke klien, kayak misalkan dalam pemilihan warna gitu misal, kenapa sih buat brand yang kayak gini tuh pakai warna yang ini gitu, dianjurkannya kenapa mesti pakai warna yang ini dan segala macam gitu. Karena, mungkin dari segi kreatif, ada yang namanya ya psikologi warna gitu. Sebenarnya memang kadang nggak se-works itu, cuma itu apa ya, secara nggak langsung tuh bisa bikin masyarakat awam tuh langsung ngeh gitu dari warna kayak misalkan, brand makanan atau fast food gitu misal. Dia kebanyakan pakai warna merah, warna kuning gitu. Ada banyak yang sering nyantol gitu dan itu tuh bisa kita jadiin, reason gitu, buat, pemilihan warna kayak misalkan kita jabarin nih kayak, kita pilih kombinasi warna ini karena apa, bukan karena semerta-merta kayak karena kombinasinya bagus aja, tapi memang ini tuh, menggambarkan dari, company tersebut gitu. Jadi, menurutku nggak masalah juga sih ketika kita present ke klien soal penjelasan reason dari, visual identity itu dengan kita mengaitkan, brand-brand yang udah ada gitu. Jadi benar-benar kayak dijadiin, apa ya, case yang udah ada sekarang gitu. Jadi, mungkin, bisa lebih sampai ke klien kan kalau misalkan kayak kita tanpa, jembrengin dari apa yang udah ada sekarang, kayak mungkin klien kayak nggak terlalu kelihatan gitu, kayak agak bias gitu. Kalau misalkan kita udah sebutin, brand-brand atau brand-brand atau kayak company yang udah ada, mungkin kayak klien udah, apa namanya, bisa lebih relate gitu, bisa lebih ngeh gitu, kayak, "Oh, iya iya juga ya, kayak brand atau kayak, company ini tuh kayak gini gitu. Jadi bisa bisa lebih tersampaikan gitu ke klien. Oke, pas banget tadi ngomongin psikologi warna, tadi ada yang nanya, "Psikologi warna bukannya saks ya?" Katanya. Jadi, Iya. mungkin tidak selalu applicable ya, Kak, tapi Mhm. sangat Mhm. membantu. Gimana Kak Rilis tambahannya? Iya. Sebenarnya kalau gue ngeliatin anak-anak desainer ya, karena kita tadi udah riset itu tuh sebenarnya kayak tadi makanan fast food belum tentu kok output-nya tuh bisa, warnanya merah atau kuning dan nggak melulu kita, menjadikan apa tadi, psikologi color itu sebagai acuan Mmm. gitu. Karena kayak misalnya, kedai kopi Startnip gitu ya, itu kan
di mana-mana kedai kopi standarnya biji kopi yang muncul kan, atau cangkir, tapi kenapa dia mermaid gitu. Itu kan ada konsep di baliknya. Karena dia adanya pertama di Seattle. Seattle itu deket ada lautnya dan dia pengen kayak konsepnya itu orang minum kopi narik kayak si mermaid narik si pelaut gitu kan. Nah, itu kan ada cerita konsep di baliknya. Gitu juga output dari desain teman-teman gitu. Kadang tuh di luar dari bayangan karena dari hasil riset ternyata outputnya itu bisa beragam, ceritanya tuh bisa macam-macam. Jadi nggak harus melulu di psikologi warna itu jadiin acuan warnanya harus ini dan ini gitu. Tapi ya tadi bisa kayak nggak harus makanan bisa aja warnanya orange dan kan range merah aja kan panjang banget ya, mau merah ke biru, mau merah ke hijau, mau merah ke kuning gitu kan. Bisa warnanya bisa apapun tergantung riset dan output konsep yang muncul di kepala tim desain. Itu sih yang suka bikin gue kayak, oh sumpah lo keren ya gitu. Betul, betul, betul. Dia itu juga bagian dari riset ya jadinya tadi. Ketemu hal yang kayak Jadi gitu. kayak iya, jadi bisa jadi tuh kayak dari ininya klien tuh cerita-ceritanya klien itu tuh jadi background story yang ngide mereka gitu loh. Kayak ada filosofi apalah, ada background story dulu tuh mereka diapain lah, jadi bikin perusahaan ini gitu. Muncul mereka bikin perusahaan ini kenapa, produknya itu kenapa gitu. Nah itu tuh jadi background story dalam pembuatan logo. Itu sih menurut gue yang bedakan. Jadi nggak cuma sekedar visual cantik ya. Betul, betul, betul. Iya sih, itu tadi tuh kebetulan juga ada yang bertanya gitu, pas banget seberapa harus gitu kita mematuhi aturan-aturan yang tadi psikologi warna dan lain-lain gitu. Padahal FNB beda. Jadi juga terjawab ya sama Karilis dan Konat. Nah, sekarang kita masuk ke overall ketika kita ngomong visual identity yang impactful gitu. Nah, di sini ada pertanyaan menarik, cara mengukur apakah suatu visual identity sudah impactful untuk brand. Nah, mungkin dari dua sisi kali ya, dari sisi yang kita sebagai vendor lah gitu ngasih konsep ke klien gitu, sama mungkin secara overall gitu brandnya sendiri. Kira-kira ada tanggapan nggak? Mungkin Karilis bisa? Ukuran untuk ini ya brand identity itu berhasil apa enggak? Iya, betul. Ini sudah sukses nih. Semuanya tahu logo fast food yang gini bentuknya. Nyantol kan di kepalanya semua. Nah, menurut gue tuh sukses. Ya, kalau misalnya satu logo nggak perlu baca nama perusahaannya apa, tapi semua orang tahu itu apa, menurut gue mereka berhasil. Gitu. Nah, Memorable. itu sih, kalau itu kayaknya udah ke impact banget gitu. Terus kalau ditanya, gimana sampai memorable, mungkin tuh balik lagi ke perusahaannya kali ya Kak, gitu. Dia segimana gitu. Nggak cuma dari sisi visual, tapi gimana dia mengekspos gitu logo-logo dan visual identity-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk, oh ya kalau ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand juga ya gitu. Mumpung ada di sini dan nanti akan diprioritaskan gitu. Oke, kita coba ambil sekitar 3 pertanyaan yang mungkin rada khusus gitu dari di Q&A ya gitu. Ada yang present. Boleh. Silakan. Azhar Fani, boleh open mic. Iya. Selamat malam, Kak. Malam. Ini yang saya tanyakan itu tentang bagaimana cara dari tim dari Nice to Meet You Studio itu membreakdown suatu brief atau project yang telah diberikan, kayak risetnya itu bagaimana sampai menjadi visual identity-nya, Kak, seperti itu. Kalau paling kayak gitu, Kak. Kalau boleh minta tampilkan real case-nya secara langsung biar bisa belajar dari Kakak. Terima kasih. Oke. Thank you Kak Azhar Fani. Mungkin lebih ke gini kali ya, ketika mungkin dalam bentuk poin-poin Karilis bisa agak sebutin berapa tahap yang dilakukan summary gitu ketika mulai dari dapat creative brief awal dari si klien baru sampai jadi tadi. Tapi Mas Azhar mohon maaf gak bisa nampilin contoh nih. Kadang-kadang kan klien nggak pengen kalau itu kita tahu kita yang buat ya. Jadi aku nggak bisa sembarang ini ya. Kalau poin-poinnya kayak tadi sih, pertama kita ngobrol dulu sama kliennya, kenalan dulu, mereka maunya apa, tahu ceritanya mereka apa, keunikannya mereka apa, produknya apa.
pengen dikenal sebagai kayak gimana gitu. Nah itu tuh semua bawa pulang kandang. Nah kemudian kita riset benar nggak apa yang mereka omongin gitu. Terus berita-berita apa lagi tentang mereka yang sebenarnya tadi tuh kelewatan diomongin sama si klien. Bisa jadi kan dari dia pernah diliput sesuatu tapi dia nggak mention gitu kan. Nah itu terus kompetitor itu kita jadiin sebagai komparasi bisnis sih. Jadi kayak oh si perusahaan ini mereka punya produk yang sama tapi yang ini tuh mereka bawanya untuk kalangan menengah ke atas. Kalau dia misalnya kalangan menengah bawah gitu. Jadi riset kompetitor lebih kayak gitu. Dan si di industri ini celah mana yang identitas apa yang bisa dia keluarin yang belum ada gitu. Sekiranya belum banyak di kompetitornya gitu. Misalnya kayak mungkin misalnya ya bank gitu. Belum ada yang ngincar khusus anak muda misalnya kayak gitu loh. Terus kayaknya dengan cara ngobrol-ngobrol isinya satu perusahaan ini anak mudanya ya kenapa kita nggak tonjolin aja yuk itunya ya kayak gitu. Kita bisa propose konsep kayak gitu ke kliennya. Mau nggak lo di branding kayak gini? Gitu. Atau mereka punya background story yang unik, tadi juga ada pertanyaan tuh, ya di-propose juga biasanya. Mau nggak kalau yang ini? Pilih mana? Lo mau lebih dikenal background story lo yang bagus, atau lo mau dikenal sebagai identitas lo yang baru? Kayak gitu. Nah, itu balik ke perusahaannya. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, nanti kalau udah dari tadi tuh, udah dari kata-kata itu, tuh sebenarnya aku ngelempar ke tim desain. Silahkan, nih, bikin terlihat seperti bank untuk anak muda, logonya gimana? Tuh biasanya jagonya anak desain tuh. Gitu. Betul. Thank you Kak Rilis. Jadi kira-kira gitu tahapannya mulai dari ketemu klien, dapat brief, di breakdown, digali sedeep mungkin, kemudian di desain nanti akan brainstorming, dari desain nanti brainstorming dibuat sketch, kemudian nanti bikin alternatif, baru dipresent ke klien gitu, dipilih ke klien. Gitu kira-kira Kak Azhar. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Q&A. Kalau ada yang mau resen lagi boleh ya gitu. Ada Karanda, menurut Mbak Nadia, ini untuk Konat, bagaimana menciptakan super grafik yang dapat menjaga konsistensi dan keunikan dari brand visual yang kita bentuk? Super grafik ya? Iya sih, biasanya nggak cuma dari warna, nggak cuma dari logo, biasanya super grafik juga bakal ngebantu orang tuh buat ngeh itu tuh brand apa gitu ya. Nah, biar memudahkan orang-orang buat langsung ngeh itu tuh punyanya brand ini gitu, misal pakai apa ya, super grafik yang mungkin nggak terlalu kompleks dan bisa langsung mudah dikenali sih. Dan kadang nggak sedikit juga teman-teman yang bikin super grafik itu yang memang berangkat dari visual utamanya. Kadang kan biasanya kalau misalkan urutan kita bikin visual identity itu dari logonya dulu kan. Nah, dari situ kita bisa turunin nih untuk visual turunannya, salah satunya super grafiknya tuh grafik yang pas tuh seperti apa. Nah, kan kita nggak bisa bikin jauh-jauh dari logonya ya, biar tetap mengidentifikasikan si logo tersebut gitu. Tapi di satu sisi kita juga mesti coba explore si super grafiknya ini biar tetap nyambung sama si brandnya, tapi tetap kelihatan seenggaknya unik juga gitu ketika disandingkan sama desain-desain yang lain gitu sih. Sama karena kan super grafik ini bisa mewakilkan, jadi ketika di satu desain nggak ada logonya, itu kan bisa diwakilin lewat super grafiknya ini kan, jadi benar-benar bisa ngidentifikasiin si brand itu sih. Makanya mungkin salah satu caranya, cuma mungkin ada beberapa cara lain, tapi salah satu caranya mungkin bisa pakai turunan dari bentuk si logonya itu, atau kayak bentuk-bentuk yang memang kalau misalkan disatuin sama logonya ini masih masuk gitu. Kayak gitu.
Oke, jadi mungkin kalau kita ngomongin soal super grafik, balik lagi kali ya, kan berarti logonya udah ada, jadi kita harus turunin apakah itu kira-kira selaras dan ketika diaplikasikan ke berbagai media udah oke apa enggak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan buat Kak Rilis dari Kak Martinus nih. Sebagai project manager, bagaimana proses Kak Rilis memanage tim saat mengerjakan project visual identity sehingga keseluruhan visualnya nih, satu visual identity konsisten antara satu desainer dengan desainer lainnya. Ya bisa ngerjainnya 2 orang nih, 2 desainer, tapi biar sama gitu gimana, Kak? Itu, biasanya karena godok di awal riset berjamaah gitu, jadi dalam satu tim itu visinya udah sama gitu. Jadi kayak, eee, itu biasanya selalu udah godok bareng tuh pas bikin di awal gitu kan. Si A, "Oh nih idenya mau kayaknya enak tuh pakai warna ini," gitu. Si B, "Oh supaya kelihatan ini ya." Jadi kan mereka udah nyambung gitu. Itu biasanya konsisten. Nah kalau sebagai project manager tuh, gua ngejagain ininya sih, jangan terlalu liar gitu. Karena kalau anak desainer itu kan suka, tim kreatif suka terlalu kreatif gitu ya, jadi suka kebablasan. Jadi sebagai PM gue lebih ngatur timeline, karena gimana pun juga ditungguin klien gitu, timeline pekerjaannya sesuai, itu sama, jangan sampai yang satu mainnya kejauhan gitu aja. Jadi kayak dibalikin lagi, ingat pakemnya ini dan jangan munculin warna baru yang kayak gitu. Ingat font yang dipakai ini, jangan iseng-iseng berhadiah nambah font lagi, yang kayak gitu sih. Jadi kalau ada banyak desainer biasanya karena di awal kita risetnya barengan udah cukup ini. Betul banget sih. Jadi tadi Kak, ada beberapa pertanyaan yang rada sama gitu kan, gimana supaya konsisten, supaya tetap sama. Jadi di awal brainstorming-nya gimana, semuanya dirembukin bareng-bareng gitu. Jadi enggaknya project manajernya lepas enggak, tapi juga ada gitu pakem-pakemnya Ya, juga di set gitu sih. ya. Nah, Itulah fungsinya si logo guide yang kita buat. Ya, visual identity guide. Karena nanti dibikinnya kan juga barengan tuh. Jadi semuanya harus sepakat dari situ. Gitu. Jadi kalau ganti desainer udah ada pakemnya. oke. Gitu. Oke, thank you. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, gitu. Buat teman-teman di sini, ada nggak dulu? Aku kasih 5 detik. Kalau ada yang mau nanya langsung, raise hand. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir dari aku dan juga mungkin closing gitu. Nah, dari Kak Rilis, ini beda ya pertanyaannya Kak Rilis sama Konat. Dari Kak Rilis gitu, boleh kasih tips kita kalau misalnya klien itu susah banget buat diyakinkan atau mungkin dia selalu nolak gitu idea-idea kita. Ada nggak jurus-jurus atau powerful tips dari Kak Rilis selama ini? Harus dipahamin dulu kalau klien itu susah move on itu wajar. Nggak mudah kayak klien kan ada kadang-kadang kayak, "Bisa nggak bikin logo 1 minggu?" Gitu. Ya, karena itu logo kan kayaknya harus long lasting ya, 5-10 tahun ke depan harus dipakai terus, jangan kayak seminggu kelar bubar ganti lagi gitu ya. Ya nggak bisa secepat itu gitu, kayak, waktu pengerjaan 1-2 bulan itu adalah wajar gitu. Nah, biasanya yang susah-susah move on itu tuh harus dimengerti karena itu tuh kayak kita ganti, gue pernah jelasin nanti ke teman-teman yang lain, kita kayak ganti operasi plastik, ganti muka. Untuk nentuin mukanya kayak gimana, yang cakep kayak gimana itu kan susah ya. Ganti nama dan ganti muka gitu. Kita dapat, privilege buat bisa kayak gitu. Nah itu tuh, mmm, cara meyakinkannya ya tadi, pakai logika, pakai reasoning dan hasil riset tadi sih. Jadi emang proses di awal itu bukannya bilang painful ya, tapi krusial menurut gue. Sebelum kita godok macem-macem, dapat dulu itunya, konsepnya, background story yang mau diangkatnya, reasoning-nya kenapa, dia harus ganti identitas menjadi identitas ini. Itu secara verbal harus dikunci dulu di local client. Baru nanti kalian proses ke desainer lebih gampang. Jadi enggak, nanti kita bisa bikin 1000 sketsa, itu kan kadang ini oke, ini kayak mirip sama perusahaan yang itu ya, ini bagus deh, ini kan sekarang lagi tren yang ini ya. Nah, itunya tuh udah jadi udah bisa dikurasi dulu tuh, dikurang-kurangin jatah yang kayak gitunya gitu, dengan ya tadi di awal kayak
Kalau misalnya kamu mau jadi guru TK, mukanya harus ramah, misalnya alisnya jangan nancip ke atas gitu ya, nanti anak TK-nya takut, kan udah dari reasoning-nya ya. Jadi kayak, oke, jangan pakai gini, oke, kayak disepakatin gitu. Terus kalau, kukunya jangan panjang-panjang, soalnya anak TK takut gitu. Saya itu tuh beberapa hal yang bisa kita sepakatin di awal kalau kita udah tahu kebutuhan klien sama, itu tadi, identitas yang baik untuk mereka tuh apa, gitu. Nah, thank you banget Kak Rilis, itu dia POV dari project manager, yang penting banget dan kadang kita sebagai desainer gitu, kadang-kadang kita lupa part yang itu, gitu. Terus kalau dilihat satu lagi ya, Kak Rilis sering menggunakan analogi, guys. Iya, Analogi itu betul. penting Karena kan sebenarnya. Gimana, karena Kak? kayak proses desain itu kan nggak semua klien itu tahu ya, cara bikin logo tuh berapa lama, eee, pentingnya itu kayak gimana gitu. Jadi gue sebenarnya banyak pakai analogi untuk menjelaskan ke si klien, gitu. Itu juga makanya satu bahasa, satu rasa dengan klien. Tuh, itu powerful tips banget analogi itu, gitu. Daripada pakai prinsip-prinsip desain, hierarki, bla bla bla, ya dia juga bingung kan, gitu. Nah, meyakinkan dia gunakan analogi yang relate dengan kehidupan sehari-hari bersama, gitu. Oke, kita untuk pertanyaan terakhir, gitu. Buat Kak Konat, tadi soal challenge sebenarnya. Challenge sebutkan satu challenge terbesar Kak Konat dalam membuat visual identity. Buat visual identity ya challenge. Challenge dari segi brandnya atau dari segi proses tahapannya? Dari prosesnya. Bebas sih sebenarnya yang lebih paling challenge gitu buat Kak Konat. Oke. Ini di tahap ketika kita bikin konsep buat si visual ini sih. Jadi kan ya itu tadi ketika briefnya yang tadi dibilang Kak Rilis, ketika briefnya udah turun ke teman-teman kreatif, kita godok kan kayak dari brief ini mau kita apain nih gitu kan. Nah terus dari situ ya udah kita coba mungkin ada klien yang udah berangkat sama beberapa keywords tapi ada yang nggak ada, terus kita mesti cari-cari keyword sendiri nih, entah melewat mind mapping atau teknik lainnya gitu. Nah, ketika udah ketemu beberapa keywords yang mau kita angkat, itu kita kan nggak langsung masukin ke visual kan, nggak kayak keywords ini misalkan 3 keywords gitu terus langsung masuk ke visual, kan enggak, kayak balik lagi kita harus ada reason-nya juga kan kenapa kita pakai si keywords ini. Nah, buat nyampein si reason-nya itu adalah lewat konsep ini. Jadi menurut aku kayak sebelum eksekusi emang yang lebih godok banget, yang lebih mikir banget itu di bagian concepting sih, kayak gimana kita bisa yakinin ke klien dan menyampaikan ke klien kalau misalkan konsep itu bisa works untuk si brandnya, dan gimana cara kita menyampaikan kalau kita pakai konsep ini tuh bisa bikin brand ini tuh memang ya itu tadi bikin jadi top of mind dan bikin unik gitu. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku yang lebih challenging di bagian concepting. Oke, thank you banget buat Kak Konat dan Kak Rilis, dan itu dia adalah pertanyaan terakhir dari kita, dan semoga walaupun tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan, tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin sebelumnya kita thank you banget, tapi kita coba foto bareng dulu. Kalau on cam boleh yang lain? Silakan kalau mau on cam. Oke, thank you banget untuk yang sudah mau on cam. Paling aku nitip ada Ica, boleh di screenshot atau? Oke, thank you banget. Oke, boleh Oke, teman-teman sebentar. Kita tunggu. jangan di-chat dulu biar kita bisa ini ya ke capture ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi nih, sekali lagi. Oke. Oke ya, 1. Ini layar berikutnya ya. 1, 2. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Oke, thank you banget. Tadi juga sudah menutup untuk hari ini Nice Talk hari ini. Dan ini akhir tahun Nice Talk kita sekali lagi ya. Buat ini kayaknya ada satu lagi kayaknya. Benar-benar ada satu kali lagi nih. Nice Talk. Iya, thank you banget buat Kak Rilis dan Kak Konat yang sudah ada di sini. Juga sharing-sharingnya. Boleh recordingnya juga. Thank you banget buat malam ini. Sampai jumpa di Nice Talk berikutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you semuanya.